سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karim wa kullu nafsin dha'iqatul maut wa Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah jemaah subuh yang sama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dari mati sekarang Allah Subhanahu wa taala telah beri kekuatan bagi kita, telah menjalankan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Karena iradahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita alhamdulillah hari ini bisa duduk majelis yang mana majelis maghfirah. Hari ini mata kita tertuju dalam majelis ketaatan kepada Allah Subhanahu. Hari ini pendengaran kita tertuju dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Kita punya kaki untuk dijalankan di rumah yang paling mulia, tempat yang paling mulia. Ini perkara yang sangat luar biasa. Tapi banyak saudara-saudara kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saat ini bangun juga tapi tidak berangkat. Saudara-saudara kita hari ini punya kemampuan, punya kesempatan juga tapi tidak berangkat. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang harus kita sangat syukuri, yaitu bermanfaat Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada seseorang yang akan berangkat ke Eropa mendapatkan sebuah mobil maka suami ceritakan kepada istri, dek dengan dunia ini cerita tapi dia terhambat pasang alarm harus siaga, tapi ada uang
banyak ini, nah ini bang, yang pagi-pagi ini lewat istri duluan terbangun sudah membaca dengan perasaan sedih pun melanjutkan tugasnya siapa yang sekarang tapi sambungnya berarti benar bahwa pesawat yang mau diberangkatkan oleh suaminya telah mengalami apa wah senang akhirnya saking senangnya si istri ini bangunkan suaminya, bangun tidur setengah. Beginilah Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kebahagiaan, kesusahan, sabit dulu ada ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bolak-balikan kita dari amal yang satu ke dari tadi kita sholat subuh, sekarang terus bahwasanya suasana keadaan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat, sakit itu merupakan suasana keadaan. Tinggal kita, apakah kita dalam kesehatan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita dalam sakit mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik keadaan panas seperti ini, baik dalam keadaan perang ataupun damai, mudah-mudahan kita dalam apapun suasana dan keadaannya Allah Subhanahu. Pada dasarnya memang manusia ini hadirin yang besar memiliki fitrah yang sama, ingin sukses, ingin berhasil, tapi mereka lebih sandarkan pada hal yang terbatas, yaitu pada mata yang terbatas, pada telinga yang terbatas, pada pemahaman yang terbatas. Memang seolah-olah kelihatannya bahagia, seolah-olah mata yang dia anggap itu benar, padahal banyak. Dengan telinga banyak juga yang tertipu, banyak dengan pemahaman banyak juga yang tertipu. Padahal orang menganggap itu sudah sangat keliru. Dia menganggap itu merupakan suatu kebenaran. Atau banyak orang bersuara itu malah menganggapnya berpahala. Dan hal yang tidak pantas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini dihadapkan dengan masalah yang sangat banyak, masalah yang tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, bahkan besok kita nggak tahu. Padahal kali ini kita telah bersama dengan keluarga kita dan kita rupanya beberapa saat kemudian sudah kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang sedih ibu kita meninggal dunia ini sangat sekali kita meninggal dunia ini sedih. Yang selama ini membesarkan kita, menyekolahkan kita, sedih saudara, sangat sedih. Tetapi ada lagi yang lebih sedih, yaitu meninggalnya ibu kita. Lebih
sedih lagi ibu meninggal ternyata ibu itu kasih sayang sepanjang masa, begitu tidak putus asa dari kita. Dan ternyata ada lagi yang lebih sedih daripada meninggal ibu, mama kita, yaitu meninggal ternyata. Meninggal kita itu lebih sedih lagi. Kita sudah besar, kita sudah lakukan. Saya punya bayi ibu sampai ini pinggiran aja. Asal lewat kedangan ada cucunya di kedangan nangis ini sih. Dan ada lagi yang sedih yaitu istri. Hari ini yang mendukung kita satu kamar dengan kita berpisah dengan lebih sedih. Dan ada lagi yang lebih sedih daripada meninggal pasangan kita, yaitu agama tinggal. Ceritakan ada seorang pengantin baru dengan mobil yang baru, dalam rasanya kita ini hidup di kuburan. Kemudian kita harus meyakini bahwa kematianlah yang akan kita tuju, kuburan yang akan tuju. Siapa yang menjelaskan itu? Yang menjelaskan itu adalah para nabi. 180 nabi dihantar muka bumi dari Nabi Adam sampai kepada Nabi untuk menjelaskan bahwa masalah-masalah di dunia ini ada lagi yang lebih besar lagi masalahnya, yaitu setelah kita jangan masalah bijak melintasi sirat. Dalam perjalanan suami istri ada yang numpang namanya adik, ini yang numpang harta, emang ini sih numpang ini. Maka si istri jawab, permainan adalah harta, gunanya diberi kita, biarnya harta. Berjalan lagi menuju kematian itu. Ada lagi yang numpang. Yang numpang ini adalah jabatan. Jadi ini dia jabatan. Jabatan bang, orang mengenai jabatannya ada lebih besar dari jabatan. Ada jabatan pembaik. Berjalan lagi. Kadang kita memang gitu aja yang digunakan. Dengarkan harta, dengarkan jabatan. Ibu juga menggunakan agama, membawa agama. Numpang agama. Ya ini jangan numpang sama kita. Jangan numpang yang bawa agama buat susah aja. Jadi kan itu banyak yang bawa agama yang bawa agama sendiri. Karena inilah perkara yang paling sedih dalam hidup kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang akan maka malaikat Jibril datang. Stop kata. Ini stop malaikat. Stop. Ini mati. Bukan dia akan berbawa jaga agama. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kita harus meyakini bahwa akhirat itu jelas. Kita harus meyakini bahwasanya sebagaimana kita yakin bahwa Jepang, Korea, saya belum pernah ke Jepang, saya juga belum ke Korea. Kalau ada yang bilang Jepang, Korea nggak ada ya, ini katanya. Padahal belum pernah ke sana. Yang menjelaskan akhirat itu ada, yaitu para nabi, orang yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan bahwasanya dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dunia akan kita tinggalkan, akhirat selamanya akan kita datang. Maka perlu
bekalnya iman, amal saleh. Maka jemaah yang sama-sama beruntunglah orang yang diselamatkan dari neraka. Tidak gampang sendiri menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, selamat dari api nerakanya Allah taala, itu tidak gampang sendiri. Maka kita di sini dalam satu tujuan tapi memiliki dua tempat. Apakah kita menuju surganya Allah atau menuju nerakanya Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ajrakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya. Di tempat yang sudah ini kita mengalami ada 8 penyakit yang harus kita selesaikan. Karena ada penyakit sirik. Dalam penyakit sirik ini hadirin yang bersalah, kita harus bisa tepis penyakit sirik ini dengan Rasulullah SAW mensabdakan, yaitu jadi keimanan. Kila ya Rasulullah jadi keimanan asil min qawlilah iya. Perbaruilah iman kalian. Bagaimana kalian memperbarui iman kepada Rasulullah? Sebanyak jabatan iman untuk menepis kesirikan. Makanya untuk menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kebesaran. Agama itu penting. Penting usaha. Untuk cara mendapatkan ini hadirin dengan cara bulan, 4 bulan baru hadirin yang digunakan Rasulullah. Ada penyakit namanya bid'ah. Bid'ah ini pun hadirin yang salah hanya bisa ditepis dengan hidup yang sunnah. Hidup dalam sehari-hari kita sunnah. Bagaimana sunnah Nabi ini bisa wujud? Apa itu kata Rasulullah SAW? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia cinta padaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, maka ia akan bersama. Makanya untuk menepis bid'ah ini, belajarlah menghidupkan sunnah. Sebagaimana para sahabat itu yang tahunya mentaati Allah, menjauhkan Allah, tak tahu tentang lihat yang begini, pemahaman yang begini, tak tahu. Yang penting taat aja sama. Yang penting jauhilah. Untuk cara mendapatkannya, habis itu dulu. Nggak bisa, pasti dibelakang. Berangkatlah keluar di muka bumi ini 4 bulan baru paham. Kalau keadaan dengan Musa ini sangat gelap, ini sangat memang disuruh 4 bulan. Kemudian hadirin yang misalnya penyakit berikut terjadi di muka bumi ini, pemungkaran. Dan dalam pemungkaran ini hadirin obatnya hanya dengan sholat. Sholat dan konsentrasi. Dan Allah juga menjelaskan hadirin, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkaran yang ada di muka bumi ini hadirin, sholat dengan konsentrasi. Itu pun caranya pun seperti kata Sunan Kalijaga, yang lagi kebunyian saat ini orang sungai-sungai yang masuk dalam berani paling berani dengan wanita mereka, yang pasar yang semakin ada online aman mengasihkan, tapi jangan toko di apa. Kalau orang dulu mencari kesaktian, toko
wajar kita tetopolonya opot sama lono berangkat tinggal tetopolonya tinggal tetopolonya ojo bali sabun finalisasi 4 bulan juga katanya Jojo desa yang ngomongin Pak. Disuruh Pak jajar desa. Ada antara sekian kemudian dengan Jojo desa Pak. Di Makorin. Dari ini. Jojo berarti administrasi Pak. Nah, yang 40 hari ini kan 4 bulan. Kita akan ngomongin ini kan 4 bulan. Dan saya itu doakan bisa baru akhirnya yang diberikan sekarang dengan berikutnya ada kejahilan. Maka kejahilan ini yaitu dengan kejahilan ini kita ke surga ini tersebut masalah dari yang seperti dengan salah satu barang siapa pergi menuju itu maka ia berjalan menuju surga Allah Subhanahu. Kalau dia berjalan menuju surga Allah Subhanahu, maknanya kepahaman dunia ia hilang kepahaman dia kuat karena menuju surga. Tambah takut kepada Allah Subhanahu. Cara mendapatkannya ya tetap dakwah. Baru hadirnya yang besar ada penyakit namanya kejahilan. Lale ini Pak. Maka caranya yaitu dizikir. Mengajukan bagaimana dari bangun tidur sampai tidur kita apa-apa menghadap Allah dan setelah apa-apa untuk mendapatkan itu kita harus dakwah dulu. Kemudian hadirin yang bersalah, penyakit yang berikutnya yaitu adalah nafsi-nafsi Pak, memikirkan diri sendiri. Inilah keadaan ya, yang penting orang lain itu urusan orang lain, saya ya saya. Bahkan ada yang lebih parah lagi Pak, egoisnya yang dibawa, egoisnya. Maka untuk perkara ini hadirin belajarlah ikram. Ikram muslimin hadirin menunaikan hak saudara kita. Belajar kita menjaga hati dengan ikram. Satu dengan ikram kita nggak bisa jaga hati. Jaga hatinya dengan ikram. Ibu-ibu sudah hebat. Di nomor pemilihan ikhlas sesungguhnya orang beriman itu tersebut. Dari pemilihan dari ibu dan ibu seseorang terpemimpin sebagai leburkan hati, jaga hati. Ulama tidak mulia. Dan kemudian hadirin ada penyakit pinya. Kalau penyakit pinya hadirin, maka sebenarnya itu hanya tasyu'iyah terus menerus membentuk. Lalu minum, inna Allah la ya'muru illa man amara.
Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali kita tanya kemudian keikhlasan kita sebelum beramal untuk menghilangkan sedikit sifat dia dalam diri. Kemudian hadirin yang salah ada penyakitnya sambungnya untuk akhirat, untuk harta, cinta dunia. Seharusnya cinta kepada Allah, untuk cinta kepada makhluk, seharusnya cinta kepada Allah. Maka cara satu-satunya itu dakwah tidak saja. Hari ini bertahan akhir datangnya Maulana Ilyas, Maulana Sa'ad Nabi Lampung istimewa tanggal 24 Agustus 1930. Mudah-mudahan keberkahan datangnya Maulana Sa'ad Rahmatullahi di Lampung nanti yang selama ini orang ada namanya trauma syariah, ada namanya trauma syariah, enggak jadi trauma syariah, berbondong-bondong lah. Tetapi ini selama ini trauma syariah, hari ini enggak jadi lagi trauma syariah. Semua yang trauma syariah kelam, misal disuruh memasukkan lagi ini nanti berbondong-bondong. Misalnya, lihat kan pelaku Pak, yang pegawai yang berangkat sesuai dengan pesan tiket. Misal sama saya, atau lebih bagusnya untuk satu rombongan semuanya. Ini yang kita berangkat. Misalnya Pak ya, kepada umur saya mengampun dan terima saya. Jadi kita tutup dengan ada video mau dinas mau dinas usah dilihat orang Alhamdulillah. Kalau infodinya ke apa? Kalau yang jenisnya tempat EN Hidayat Situs kawannya atasnya apa lah bawahnya itu ada santai sama channel itu kalau pokoknya namanya masuk sama Tuhan nah tulisnya dua kemudian berjalan belum jenis apa itu orang menurun dunia memang jadi mana poin jumpa sama anak itu tas gitu 3 orang anak di sisa kayaknya
jumpa sama satu orang bergabung. Usul siapa? Iya, psikologis. Wah, ini juga ada PJS juga. Tidak dia saling. Tapi dia nggak tahu, dia tahu dan tahu. Orang kenal semua sama dia. Iya. Bener lah itu kenal semua. Apa? Dia siap jadi dari Mana aku nampilin dia aja nggak tahu nampilin mana. orang di sini ya. Kalau mana dia Orang di sini dia. Jadi dia tak juga sih. Usul banyak gerak untuk tugas agama ini biar ada pikir memang untuk ikat ya kan. Target si Febri lah sama si Arif ini. Ada di mana? Ada di sini. Iya, di rumah itu. Ya sama si Febri itu lah. Biasanya sih apa itu Febri kan bisa jadi, wah subuh itu jarang berjemaah. Sama si Yanib ini semenjak jemaah gerak di sini, dia paling jarang lah. Subuh berjemaah. Entah, tapi itu ada kawan aku borong itu. Ada yang itu tuh borong ada situ. Borong, sudah pabrik. Mungkin tinggalan sendiri atau kita harus jatah rumah dia kan. Soalnya Yanib Mas Febri. Baiknya kan. Kemana itu? Baru dia ramai. Kita pernah di sini. 10 bulan. Sama mana 3 hari. Dulu kan dulu yang dua itu sekian dua sekali. Kalau itu tadi. Nah, kemarin cuma berapa hari? 7 kan? 7. Satu minggu tambah 3 lah. 10 hari. Sama. Sama Pak Koy itu. Tadi yang mendekat Pak Dani itu manajer. Itu kayaknya salah api dia. Dia pegang dia siap sholat ada aja. Langsung pulang dengan ya. Dia mau kecilan dia pasti berhenti jadi ke rumah. Masih bergerak. Pasang Pak Dani. Enggak pada yang pas subuh tadi, ya rumahnya di rumah sak lah. Mau lagi tidak? Tinggi dia. Sudah setelah 100 jam 95 satu jari angan majelis 4 prodi kesusulan banyak gerak datangin si Febri sama Alif mengusul IAS terus bersilaturahmi dari pembicaraan Siap.
Bukan aja didatangi. Ya itu rejo. Tapi oh ya. Jauh mana? Itu waktu MMD ya. Ya kan? Apa lagi? Munculin Ibu sama Adik surat terakhir. Kayak orang yang bikin kita tapi. Malam sama malam juhur dia ngisi, sore madrasah. Malam ya. Malam Mbak Desa. Hampir sekolah, setuju. Sama. Aku nanti jam 11. Aku udah terpasti Sari udah janji Apa? nanti malam si Sari kewalahan. Saya Ramadan lah. Oh, Saya ya. Ramadan. Kalau waktunya dibagi? Hari ini masih apa? Sama itu. Sama Oh gini. Jadi pas malamnya ketemu Pak Sedona, nah kita aneh lah selain bersama. Dan oh dari sini. Sulit atau sulit? Tugas. Juga bisa itu. Iya. Berarti kita Itu yang tidak bisa. Udah katakan nanti bersama dengan dia. anak-anak. Iya. Terus bagus. Tahu dari 37. 10 surat kalau tidak sedih. Juga 10 surat itu paling-paling baca. Udah. Ini siapa? Kencangkan Malik lah. Malik ada apa aja? Gak ada. Ya ini kan apa? Ada lah. Ini pandai ngomong dia. Ini bukan. Boleh boleh boleh. Istighfar gitu, istighfar. udah. Orang. Ini boleh. Ya. Jangan mana pagi. Sudah. Ya sudah. Gak tahu dari tujuannya. Yang dua kali ya. Paling dulu. Ya, pulang semua. Pas apa kalau pulangnya? Sore lah. Sore. Enggak mager kok dapat enggak. Antrian nanti lah antriannya pendek. Udah sini lah antriannya panjang. Iya. Berobat dengan antri. Awak ada dapatnya dari sini. Padahal kita nomor jauh. Enggak, katanya. Berobat di kamar kita Pak sore Pak. Kalau di rumah saya itu pagi. Makanya aku bilang jam 11. Mana dia tak tenang. Kalau pagi aku bilang jam 7 aku udah berangkat. Ya karo apa? Iya bisa. Mau siapa lagi? Mau lihat. Nah, iya rupanya dia punya ini. Tentu. Jual misalnya ini minum. Jakarta tuh pada jual kan ya. Nanti kita duduk kan SPB jadi jual. Jadwalnya jual. Jadi kita duduk kan dia. Nah, alim sebelum asar. Iya, iya. Arti pasar. Siapa yang mau di sini? Sorry, nggak perlu ngomongin. Ya, aku lah. Nggak nyawa sih kak, apa? Kan dia. Udah biola.
Oh, baru sini yang dulu udah di sini semua. Dan Sulit. Bayar maghrib. Maksud usul malik kalau dan gimana ya? Pak Sarah pun di apa kan ya? Belum tahu. Kalau tepat ya. Tahu. usul baik tunjuk aja tunjuk. Wah, Ustaz bisa kasih apa? Bagi Bisa. iya bisa ya. ditawa dulu. Iya. Padahal positif berapa? Positif surang nggak terus berbau. Belum tahu ya. Ini kan langsung pada memang di memang deh. Keluar kok. Iya masuk. Dia kalau uang itu bisa Nggak bisa. Iya lagi. Nah, di sini kan Jaga sendirian ya. Tapi yang sudah di lapangan. semua diskusi. Enggak. Jadi kalau misalkan apa, kalau nanti maghrib di sini, insya Allah, cuma kawan itu tadi pun ada di sini. Maghrib. Udah putus Pak Heru. Iya. Bayar subuh. Alhamdulillah semua di sini semua. Terus apa? Saya makan juga. Tinggal berapa tujuh. Korban. Ya, Jadi habis. kandas. Hmm. Berapa Pak? 10.000. Petugas hikmat. Ya. Dua orang sama sendiri. Loh, Amin. ada. Berarti giliran 5.000 baru tahu apa? 5.000 baru tahu. Udah selesai. Giliran 15.000 kau nanti ya. Siapa? Udah ada nih. Tambahkan aja. Kalau yang sikit-sikit tak ada nih. Nanti kalau yang banyak. Kemudian fadilahnya. Ya, ini dalam adab ya. Makan ada juga. Pasti itu gitu dulu itu Pak. Duit itu makan satu-setengah kemarin Pak. Mata sedikit masuk hari ini. Gak ada gimana sih? Program hari pagi hari Sabtu. Ya, jelas itu. Johor, Dakaro. Hari sebelum asar. Target masak. Karena ada jolah, pelihir. Bayan maghrib, Heru. Bayan subuh, Farudin. Korban 10.000. Hikmat, Al-Besar, kawan-kawan. Jam berapa jalan naik? Kalau kita tahu. Bangun. Mau telah. Ini kalau yang masak, jual masak. Itu. Seminggu. Biaya ya. Sehari ini apa itu yang mana? Sehari tapi nanti itu ya semua. Sehari apa? Tanaman. Dibersihkan. Apa ya? Yang sendiri. Malahnya ada. Sisakan yang masih jaga saja. Tarik kembali. Tarik kembali. Orang-orang yang boleh masuk yang berjuang kepada Allah dan hari Indonesia serta tetap Berdirikan sholat, bayar kerja. membayarkan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah
maka mereka orang-orang yang dikenal termasuk golongan Kemana kita paling silaturahmi? Sebentar aja Bu. Karena mungkin yang tahu di sini keluar. Giliran ini. Sudah banyak. Di masjid yang diberikan Allah untuk kemudian Jalan aja cek saya namanya di dalamnya pada waktu dan petang itu lelaki-lelaki yang tidak melabaikan orang lain dan tidak pula beli dari mengenai Allah dan dari menunaikan sholat dan dari menunaikan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati bersepuluh hari kemudian akan menjadi bencana. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqulu ta'ala masaluha wa rahmatullahi billahi aswaquha. Dari Abu Hurairah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat yang paling disukai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar. An Bani Abbas radhiyallahu anhu qala al-masjidu buyutun allati tudi'u li ahli as-sama' wa tudi'u nujumas samai li ahli al-ardh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, masjid-masjid adalah rumah Allah di muka bumi. Masjid-masjid dari penduduk langit sebagaimana bintang-bintang menyinari penduduk bumi. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yuzkaru fihi ismullahi banallahu lahu baitan fil jannah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, benar Rasulullah bersabda, barang siapa membangun sebuah masjid yang di dalamnya disebut diingat nama Allah kepada Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana dalam surga. Abu Hurairah anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qada ilal masjid wa ta'attahu lahu lahu min al-jannati wa dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, barang siapa pergi di masjid pada waktu pagi dan pada waktu petang maka Allah menyediakan baginya jalan di surga setiap hari ada baik pagi maupun petang hari. Nabi Muhammad radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawahu lam ajri min jihad fisabilillah. Dari Abu Muhammad yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, pergi ke masjid pada waktu pagi dan petang adalah termasuk jihad fisabilillah. Alhamdulillah ini amal ibadah. Asy radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-azim wa billahi wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Fa idza qala dzalika qala asy-syaitanu khufidha. Sini Sa'irul Yawm ini Sa'irul Yawm. Dari Abdullah bin Amr bin As'ad al-Huma dari Nabi SAW bahwa apabila beliau memasuki masjid maka
beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan kepada wajahnya yang mulia, juga kepada kerajaannya yang kekal dari setan yang tertipu. Apabila beliau membaca doa ini, maka setan berseru, dia telah dilindungi dariku di seluruh hari ini. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id al-Khudri berkata bersabda, siapa mencintai Allah mencintainya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-masjidu baitu kulli wa takaffalallahu liman kana al-masjida baitahu birrawhi wa rahmati wa zawazi ala dira'i ila ridwanillah ila jannah. Dari Abu Darda ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, masjid adalah rumah setiap orang yang takwa. Allah menjamin orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan rahmat dan kemudahan melintas sirat menuju ridha Allah dan menuju ke surga. An-Mu'ajib ini Zabalin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana yaqulu sakitati bil qadami ya'budu sakal qasyata wan nahyata katsilakum ayyakum siyaba wa alaikum bil jama'ati wal amnati. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu Nabi dari Mu'az bin Jabal bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya setan adalah serigalanya manusia sebagaimana serigala terhadap domba. Dia akan menangkap domba yang sendirian dan yang terpisah jauh dari rombongannya. Karena itu hindarilah menyendiri di celah-celah bukit dan hendaklah kalian selalu bersama jamaah masyarakat umum dan masjid. An-Nabi Sayyidi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum rajulan fa'atul masjida fadhhabu lahu bil iman wa ta'ala inna ma ya'muru masajid Allah wa ta'ala billahi wa akhir. Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat seorang lelaki yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah kalian atas keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang mengamalkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa rajulun muslimun masajid lis-shalah
sholat bersama-sama. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menjadikan masjid sebagai tempat pikirnya untuk sholat dan berzikir, melainkan Allah merasa gembira terhadapnya sebagaimana bergembiranya keluarga yang kehilangan salah seorang anggotanya ketika orang yang hilang itu kembali kepada mereka. Gak jumpa, nggak ada. Balik tapi nggak ada. Keterangan menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya maksudnya mempunyai hubungan nggak nampak lah. Kenapa nggak nampak? Hubungan yang sangat erat dengan masjid sehingga lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la rajulin kana yuwakkil nas lahu amrun aw illa summa ada yang kana illa tabayyana ilaihi jadi yang masuk mana tu? Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada seorang lelaki yang menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya. Lalu sewaktu-waktu ia disibukkan oleh suatu urusan atau sakit sehingga tidak bisa datang ke masjid. Kemudian setelah itu ia kembali hadir lagi di masjid. Bagaimana kegembiraan keluarga yang kedatangan kembali salah satu anggotanya yang telah lama hilang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna bil masajida alaikatu julasauhum in gharu yahtadi ya kidunahum wa in maridu aduhum wa in kanu fi hajatin ta'anuhum wa qala sallallahu alaihi wasallam jadi sul masjid ala salasi hisol afun mustafa au kalimatu muhkamah au rahmatu muntazirah. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu bukan tempat enggak, yaitu orang yang mencintai masjid dan banyak menghabiskan waktunya dalam masjid. Malaikat menjadi sahabat mereka. Jika mereka tidak hadir, malaikat mencari mereka. Jika mereka sakit, malaikat menjenguk mereka. Dan jika mereka mempunyai suatu keperluan, maka malaikat akan menolong mereka. Beliau SAW juga bersabda, orang yang senantiasa duduk berada dalam masjid akan memperoleh 3 perkara, yaitu kawan yang bisa diambil manfaat darinya. 2 Beliau SAW juga bersabda, maaf saya. Beliau SAW juga bersabda, orang yang senantiasa duduk berada dalam masjid akan memperoleh
tiga perkara, yaitu kawan yang bisa diambil manfaat darinya, kata-kata yang mengandung hikmah atau rahmat yang selalu diberikan kekurangan. Sesungguhnya masjid-masjid itu mempunyai tonggak-tonggak, yakni orang-orang yang amat mencintai masjid-masjid, yang mana mereka lebih banyak waktunya di dalam masjid untuk beribadah. Mereka tetap istiqomah melakukan hal itu sebagaimana tetap tegaknya puasa yang tertancap di tanah. Bagi orang yang seperti ini akan memperoleh tiga keuntungan, yaitu pertama, kawan yang bisa diambil manfaat, yakni orang yang bersahabat dengan orang soleh, karena Allah akan selalu memperoleh manfaat darinya berupa nasihat, bantuan dan sebagainya. Kedua, kata-kata yang mengandung hikmah, benar kata-kata hikmah ucap supaya diperoleh pada kata-kata lainnya, misalnya dengan cara mendengarkan bacaan Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu, atau memandang orang bijak yang soleh. Ketiga, rahmat yang diidam-idamkan. Telah dinyatakan dalam banyak hadis bahwa orang yang selalu melarikan diri dalam masjid akan didoakan oleh para malaikat dengan doa keampunan dan rahmat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina masajid al-qubur tidur wa antunadzafa wa tatayyab. Dari Aisyah berkata Rasulullah SAW memberitakan agar membangun masjid-masjid di kampung-kampung ala-ala dan memerintahkan agar masjid-masjid itu dibersihkan dan diberi harum-haruman. An-Anas radhiyallahu anhu anna marwatan kanat al-qudru qadan al-masjidi fatuwfiyat falam yu'adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nadalakum maitun fa'ajimuni wa shalla alaiha wa qala inni ra'aytuha fil jannati lima kanat al-qudru qadan ilal masjid. Dari Anas menceritakan ada seorang wanita yang suka memunguti kotoran sampah dari masjid. Tak lama kemudian wanita itu meninggal, sedangkan Nabi SAW tidak diberitahu saat penguburannya. Bahkan Nabi SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian meninggal dunia, hendaklah kalian memberitahu aku. Ketika itu beliau melihat jenazah wanita itu, kemudian bersabda, sesungguhnya aku melihat wanita itu berada di surga karena amalnya di kotoran dari kosong kan? Sudah bisa
Udah dikalkulkan kan tadi? Siapa? Si Ilham tadi? Iya. Kayaknya masih tidur. Kami gedor masih belum bangun. Belum nggak bangun tadi si Febri kami gedor. Udah, nggak ada lagi. Habis. Satu lagi penyawan. Orang penyawan dari sini. Nggak bangun kami gedor si Febri. Kantor kali yang lain itu saya Saya. Bisa kan? Sudah masuk. Mungkin ada kalau Siap, bisa makan ya. ya bang.